ngomong bentak-bentak, Anda ngomong bentak-bentak, tambah menyiram, tambah ngomongin anjing, yaitu Anda yang double dosanya pada akhirnya. Ya begitulah kemudian untuk menunjukkan bahwa Nabi pun manusia, tidak bisa menjamin seluruh anak keturunannya seperti beliau. Maka itu yang kemudian menjadi ketokohan Nabi Muhammad, diakui oleh dunia. Yang namanya kudeta, kudeta tanpa ada proses pertumpahan darah dan tanpa ada proses peperangan, itu ya Fathu Makkah, diakui oleh sejarawan dunia. Keren Nabi Muhammad itu, saudara, itu beliau, datuknya seperti itu. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat pada akhirnya kepada umatnya karena melakukan kesalahan itu, ya, karena melakukan kesalahan. Kenapa? Mendoakan kaumnya supaya buruk, mendoakan kaumnya celaka. Saya hidup di Ciamis dengan konten seperti ini, pernah juga ada yang memburu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa yang meminta kepada saya agar menanggapi video tersebut. Saya cari-cari tuh video, nah ternyata teman saya juga upload di Agama Akal TV. Tentang bisa dikatakan persekusi terhadap ustadz kampung, mungkin ya, itu kejadian di Sumedang kayaknya. Saya akan berangkat dari sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Itu garis bawah ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dicatat. Dan takwa itu bukan urusan manusia, bukan bisa ditentukan oleh manusia. Takwa itu ya urusan Allah. Takwa yang bisa menilai itu bukan manusia, tetapi Allah. Kemudian ketika menyikapi persoalan itu, saya melihat nggak tahu asbab musababnya. Seorang Habib itu memarahi seorang ustadz, katakanlah ustadz kampung itu, apa persoalannya, tetapi beliau menyebutkan Habib Rizik, nggak tahu Habib cabul atau Habib kabur itu bahasanya. Saya kurang jelas juga itu kalimatnya. Tapi tentu kemudian ketika ada persoalan itu dilihat bobot permasalahannya. Itu yang pertama. Sehingga bobot permasalahan itu bisa menentukan sikap kita akan seperti apa. Kalau bobot permasalahan itu harusnya dikatakanlah dihukumnya dengan dibentak-bentak, bahkan ada yang menyiram air, saya melihatnya itu. Yang Syarifah Nabilah itu tuh. Bahkan ada kalimat di ujungnya itu seorang anak kecil, kalau saya tidak salah mendengar, mengatakan anjing dan segala rupanya. Ini saya kira inilah kurang baik, apalagi dilakukan oleh seorang Habib, katakan keturunan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun seorang ustadz itu benar-benar salah, katakanlah menghina Habib Rizik, katakanlah kemudian sembarangan dalam mengatakan kepada Habib Rizik dan sebagainya, ada gak cara-cara yang lebih halus daripada itu? Apalagi satu kali lagi dilakukan oleh seorang habaib, turunan Rasulullah, cucu cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebetulnya mau meniru siapa lagi? Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu sudah katakanlah ada di dalam kisah-kisah, ada di dalam hadis-hadis, ada di dalam cerita sahabat.
ada di dalam cerita tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mengikuti mereka ya kita hanya bisa meniru di dalam kisah saja. Tetapi hari ini harus ada contoh yang nyata, yang diharapkan. Ya meskipun ada bahasa al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, tetapi akan sangat lebih, saya kira ya, bagus mungkin kalau misal ulama baik keturunan nabi lagi, ini akan lebih keren. Ya meskipun tidak kemudian mengurangi derajat keulamaan yang lain daripada Habib, karena titik tekannya adalah di ulamanya, bukan di turunan nabinya, bukan di turunan rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah demi Allah, apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Gaul, Habib Cabul, dan Habib Salim, Habib palsu. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua ya Allah, dan saya punya turunan ya Allah. Kamu cium koran ini, kamu rasain nanti akibat. Saya kalau mau klarifikasi, kamu sama orang yang ngomong sama saya, habis kamu saya buat. Kenapa kamu? Ustaz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Tidak pernah kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Tidak ada urusan, saya tidak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu enggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Jangan pakai Ustaz. Sebejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama, lebih bulan ulama. Antum tuh belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas kemudian goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya Habib palsu. Udah Haji, bentar dulu. Haji, suka. Udah diem dulu Pak, jangan bikin saya ada kecil. Kenapa? Antum Wina Syarifah mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Membenci Syarifah, kamu mau masa Sakaratul Maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyium mau surga aja enggak, cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Kalau anak saya datang dipotong. Apa kamu jangan pikir saya anak perempuan di sini, banyak semuanya. Pada segan sama saya, pada apa sama saya semuanya. Cuman antum doang Pak sama bapak saya kayak gini. Antum belajar di mana? Panggil orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong. Saya bisa datang kan hadir, cuma kamu berani. Saya siram kayak gini nih Pak. Ya, Saya mau walaupun suka katain kotor, tidak kayak insya Allah aku jalan. Ya. Dan bapak jadi keluarga bapak yang benar. Ya, Masya Allah. Allah. Lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja istri sama anak Ya. bapak belum benar. Emang Apa anak kata bapak udah Allah? benar. Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpahin saya, mau apain saya? Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini Habib palsu. Oke, mana? Bapak tahu emang nasabnya saya? Bapak tahu nasab saya? Bapak tahu fam saya? Ha? Masuk dari masuk. Bangsat lu anjing. Bangsat lu anjing. Bangsat lu anjing. Banyak sekali cerita kemudian keturunan Nabi, misal keturunan Nabi Nuh, Kan'an itu kan keturunan Nabi, tetapi tidak bisa bersama Nabi. Kenapa? Karena jauh berbeda. Artinya bahwa di dalam turunan Nabi pun itu ada yang mungkin kalau di Nakalapa mah bagel ya, tidak asak. Ya begitulah kemudian untuk menunjukkan bahwa Nabi pun manusia, tidak bisa menjamin seluruh anak keturunannya seperti beliau, keimanannya, keislamannya dan sebagainya, akidahnya dan sebagainya, tidak bisa. Karena itu bukan wilayah manusia. Nabi manusia, itu wilayah Allah. Oke, itu wilayah Allah, bukan wilayah manusia. Dan Nabi, ana basyarum mithlukum yuha, Nabi Muhammad adalah basyar,
seperti kita manusia biasa. Pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam, pamannya Abu Lahab tidak bisa masuk Islam, pamannya Abu Jahal tidak bisa masuk Islam. Itu kan paman-paman Nabi semua tuh, keluarga Nabi semua tuh. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Nabi pun manusia. Rangkaian ke bawahnya, ya apalagi tidak bersama-sama dengan Rasul, ada kemungkinan untuk juga salah. Nah, kalau misal ada keturunan Nabi yang kemudian sikapnya seperti itu, saya takut kemudian menjadi penghormatan orang lain kepada habaib itu berkurang. Begitu ya saudara. Satu kali lagi balik, kita semua, saya kira umat Islam itu ingin menghormati dan mencintai para habaib. Mari kita kemudian berpikir sehat di sini. Jangan sampai penghormatan kita sebagai, saya kan bukan siapa-siapa, hanya orang Islam biasa pribumi Indonesia yang mungkin ya katakanlah beda jauh dengan yang punya keturunan mulia. Tapi balik lagi, jangan pesimis. Selama masih manusia, selama masih umat Islam, derajatnya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah yang berbicara. Tidak ada manusia yang kemudian punya lebih nilai daripada manusia yang lain, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan. Dan satu kali lagi, takwa bukan urusan manusia. Kan yang menghukum bukan kita. Pada akhirnya ketika kita berbuat dosa, kan bukan kita yang menghukum, tetapi siapa? Ya Allah. Coretannya jelas nanti di akhirat kelak. Gitu. Di sini saya kemarin itu melihat salah satu ceramah yang saya kira menarik banget. Gus Bah, dia mengatakan ini, bedanya Nabi Nuh dengan orang-orang ekstrim, orang-orang yang selalu kasar, melakukan sesuatu itu ya beda jauh. Nabi Nuh mungkin menghukum kaumnya karena kaumnya tidak mau beriman, melaksanakan dosa kepada Tuhan. Tapi Nabi Nuh menyerahkan semuanya kepada Allah sehingga kemudian terjadilah banjir bandang. Dan itu yang menjadi sebab kemudian Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat pada akhirnya kepada umatnya karena melakukan kesalahan itu. Ya, karena melakukan kesalahan. Kenapa? Mendoakan kaumnya supaya buruk, mendoakan kaumnya celaka, mendoakan kaumnya nista. Itu menjadi dosa. Meskipun pada akhirnya Allah yang menentukan kan. Oke, saya akan kabulkan mungkin permintaan Anda Nuh dengan saya kirimkan banjir bandang. Tapi itu menjadi poin yang buruk di pandangan Allah kepada Nabi Nuh. Oke. Dan ada sumpah serapah di sana. Mendoakan jelek, mendoakan buruk, mendoakan tidak baik. Diajarkan gak itu? Saya kira diajarkan gak sih yang seperti itu? Coba ada enggak Nabi Muhammad yang mendoakan buruk kepada kaumnya? Ada enggak? Di dalam cerita, di dalam kisah Nabi Muhammad, saya asana belum pernah dengarkan, melihat Nabi Muhammad mendoakan buruk kepada kaumnya. Ketika Nabi Muhammad ke Taif, ingin berdakwah ke Taif, Bani Thaqif, Nabi Muhammad apa yang diterima oleh beliau? Dicaci maki, dilempar, dituduh tukang sihir, dituduh tukang dukun dan sebagainya. Nabi Muhammad diusir bahkan di Taif. Dalam berjanji jelas, wa ma ta'ifa yad'u tsaqifan falam yusinu bil ijabati kiroh wa agrahu bihi sufaha wal abida pasabbuhu bil sinatim badiyah wa ramahu bil hijarati hatta khudibat bid dima ina'la thumma da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadawil asobiyah. Gitu. Kesolehan Nabi Muhammad bahkan
melebihi malaikat. Oke, malaikat, malakul pasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli adawil asobiyah. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung itu sudah marah dengan sikap Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak minta kepada Allah agar menghukum kaum-kaum Taif itu? Nabi Muhammad jawabannya simpel. Saya diutus ke muka bumi bukan ingin menghancurkan, tetapi saya diutus ke muka bumi untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Perkara kemudian orang mau masuk, mau ikut kepada saya bukan urusan saya. Itu Nabi Muhammad. Ada enggak yang kemudian mendoakan buruk? Ya Allah, jadikan orang Taif itu terlaknat. Enggak. Berdoa kepada Allah agar gunung dilemparkan oleh Allah ke orang-orang Taif. Enggak. Enggak, Nabi Muhammad enggak. Buahnya hari ini di Taif, alhamdulillah. Gitu. Itu saudara. Ketika mau Fathu Makkah, nah ini kita melihat akhlak Nabi. Ketika mau Fathu Makkah, orang-orang para sahabat itu saudara, sudah benar-benar ngamuk pada saat itu. Mau berangkat ke Mekah, pada saat itu Nabi Muhammad sudah bisa menguasai Madinah. Oke. Sebelumnya kan di Mekah habis Nabi Muhammad dicaci maki, direndahkan, kaum-kaumnya disiksa dan sebagainya. Berangkat ke Madinah, menjadi presiden Madinah, mampu menaklukkan. Kemudian mau menaklukkan Mekah. Mekah itu sudah kucar-kacir. Para sahabat yang bersama Nabi itu sudah siap, saya akan perang dengan orang-orang Mekah. Saya akan tumpahkan darah itu orang-orang Mekah. Terkenal kan di dalam kisahnya itu, dalam kisahnya terkenal. Kata sahabat itu berkaum, haza yaumul malhamah. Ini adalah hari yang berdarah-darah. Saya akan siap menyerbu orang-orang Mekah. Akan saya tumpahkan darahnya. Jadi itu kan, sahabat itu sudah enggak kuat karena melihat sejarahnya dulu, bagaimana kemudian orang-orang Islam Nabi Muhammad dan sebagainya disiksa. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad, no, jangan. Ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Keren gak? Maka itu yang kemudian menjadi ketokohan Nabi Muhammad, diakui oleh dunia. Yang namanya kudeta, kudeta tanpa ada proses pertumpahan darah dan tanpa ada proses peperangan, itu ya Fathu Makkah, diakui oleh sejarawan dunia. Keren Nabi Muhammad itu, saudara. Itu beliau, datuknya seperti itu. Kembali lagi, itu sekilas ya sejarah. Balik lagi, begitu. Lihat bobot persoalannya. Bobot persoalannya harus seperti itu atau tidak. Yang jadi titik tekan. Dan kemudian satu kali lagi, saya ingin menekankan kepada yang bukan syarifah, kepada yang bukan keturunan Nabi, jangan pesimis. Jangan pesimis. Kita lah menghormati, wajib menghormati dan mencintai keturunan Nabi. Tetapi untuk mengikuti nanti dulu, karena banyak sekali macam dan ragam Habib di sini. Bagi kejadian di Sumedang, di Sumedang, Jawa Barat, Priangan Timur, terkenal lah. Orang-orangnya lumayan kalalasar, bahasa Sunda. Saya hidup di Ciamis dengan konten seperti ini, pernah juga ada yang memburu, saudara. Pernah juga ada yang memburu, cuma saya tidak akan ceritakan itu. Karena mungkin saya terlalu padahal biasa-biasa saja. Enggak tahu, mungkin saya salah. Lah, kalau misalnya ada kesalahan di Islam itu ada hukum kisos. Saya mukul mukul Anda, maka di dalam fikih itu boleh Anda memukul saya karena saya memukul Anda. Dibolehkan tuh, hukum kisos tuh. Tetapi derajat pukulannya, titik tekan pukulannya harus sama. Jadi nggak boleh saya
memukulnya Meesan, Anda yang tarik kepada saya, itu menjadi dosanya Anda. Oke, saya membentak Anda menjiram saya, itu ya dosa Anda. Oke, meskipun pada awal mula persoalannya saya melakukan, saya ngomong bentak-bentak, Anda ngomong bentak-bentak, tambah menyiram, tambah ngomongin anjing, yaitu Anda yang double dosanya pada akhirnya. Ada juga hukum kisos, sebanding sepadan. Saya nyintrek Anda nyintrek saya, oke. Saya mukul Anda mukul saya, oke. Saya mukul Anda mukul, nyintrek, nyiram, nyebut anjing, itu ya Anda dosanya. Karena sudah berlebihan. Tidak seimbang tuh apa yang saya lakukan dengan Anda yang apa yang Anda lakukan. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.